What's up teman-teman semua, kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita manhwa King Account. Buat para guys-guys yang belum nonton bagian selanjutnya, langsung tonton dulu dog. Dan jika sudah, maka langsung saja, tanpa babi bu, Lego. Dengan tubuh lemahnya dan harus dibantu sama si adik Raja Laut Dalam mendekati Poseidon, memintanya untuk jangan main-main, sebab dia sendiri sudah berjuang dalam waktu yang teramat panjang. Dan dia sudah hampir berhasil memurnikan kekuatan tercemar di dalam tongkat Trisula Poseidon. Bagian terburuknya jika Poseidon menjalankan niatnya buat ngambil Trisula tersebut dan kembali menyerap kekuatan di dalamnya, maka upaya Raja Laut Dalam malah akan jadi sia-sia. Menoleh ke arah Raja Laut Dalam, sedikit melemparkan senyum, Poseidon menyela kondisi bronya itu yang nampaknya sudah kepayahan. Mana ada orang yang percaya kalau Raja Laut Dalam bisa memurnikan kekuatan tercemar itu dengan kondisinya yang kurang baik. Raja Laut Dalam tiba-tiba curhat, mengungkapkan jika dia tidak merasa kalau dia merupakan sosok pemimpin yang baik. Bukan cuma dia gagal membawa rasnya menuju cahaya, tetapi dia juga malah terjebak di dalam sana dalam waktu yang sangat panjang, bahkan sampai membuat bawahan yang sangat dia percaya berbalik mengkhianatinya. Akan tetapi Raja Laut Dalam tidak akan pernah melupakan masa-masa yang telah dia habiskan bersama dengan Sang Dewa Laut. Baginya itulah satu-satunya cahaya sejarah yang dimiliki oleh suku Laut Dalam, bak mentari yang menyinari hatinya dan memberikan semangat untuk terus maju. Bahkan semenjak terjebak di tempat ini, Raja Laut Dalam selalu berharap suatu hari nanti dia bersama rasnya bisa menjalani kehidupan seperti di masa lalu seperti itu. Itulah kenapa demi seluruh rakyatnya dan juga demi Poseidon, bagaimanapun caranya Raja Laut Dalam akan berusaha untuk memurnikan kekuatan tercemar tersebut. Dia akan melakukannya sekalipun itu harus menanggung stigma yang membuatnya dikenal sebagai sosok yang telah meninggalkan orang-orang di sekitarnya. Itu tidak jadi masalah. Di tengah penjelasan Raja Laut Dalam malah merintih kesakitan. Itu malah semakin membuktikan kalau dia sudah tak lagi sanggup untuk melanjutkan niat dan tujuannya. Menahan tubuh bronya yang hampir terjatuh, Dewa Laut merasa kalau Raja Laut Dalam ini masih sama saja seperti dahulu. Dia selalu memikul segala beban di pundaknya seorang diri. Karena sudah melakukan banyak hal dengan mengorbankan banyak hal juga, Poseidon mengucapkan terima kasih kepada Raja Laut Dalam. Akan tetapi, Dewa Laut masih tetap kekeh untuk menghadapi takdir miliknya yang tak seharusnya dibebankan kepada orang lain. Dalam situasi normal memang Dewa Laut tidak terlalu memiliki kepercayaan diri untuk menyerap kekuatan tercemar itu. Tapi karena Yeo ada di sana, dia percaya jika pada akhirnya situasi berubah menjadi berbahaya, di mana Dewa Laut tak bisa mengendalikan dirinya, masih ada Yeo yang akan mengubah situasi menjadi kondusif kembali. Keberadaan Yeo disinilah alasan kenapa Poseidon mau mencoba kembali mendapatkan kekuatannya. Sambil terus menahan rasa sakit yang tersisa di tubuhnya, Raja Laut Dalam berpikir, padahal dulu si Dewa Laut ini merupakan sosok yang paling memandang manusia dengan begitu rendahnya. Tapi kenapa sekarang dia malah memberikan rasa percaya yang teramat besar kepada seorang manusia muda? Pemandangan yang sulit untuk dipercaya. Ya, karena Dewa Laut telah memberikan kepercayaannya buat Bang MC, maka Yeo berjanji tidak akan membuatnya kecewa. Hanya saja Yeo minta Poseidon supaya jangan lupa sama kontrak di antara mereka berdua. Tentu saja dia tidak akan lupa. Sambil berjalan ke arah Trisula, dewanya Poseidon berjanji jika Yeo membantu memecahkan masalah yang kemungkinan besar akan terjadi, maka dia bersedia untuk menjadi adik-adian Yeo. Adik-adian? Bisa-bisanya Dewa Laut yang sangat kuat dan sangat arogan itu benar-benar setuju untuk menjadi adik dari seorang human. Sangat mustahil, kenapa bisa seperti itu pikirnya. Tanpa sedikit pun menunjukkan keraguan, Poseidon meletakkan satu telapak tangannya pada Trisula besar miliknya itu. Dan ketika keduanya saling terkoneksi, dua kekuatan mulai bergabung menjadi satu. Kekuatan murni bak matahari dan kekuatan tercemar yang nampak seperti bulan. Kekuatan besar yang tersimpan di dalam Trisula pun muncul keluar dan merayap masuk dengan cepat ke dalam tubuh Poseidon. Selama berlangsungnya proses penyerapan, Poseidon bisa merasakan sakit seperti tubuhnya sedang terkoyak-koyak dari dalam. Di saat tubuhnya terbang di udara, dia terus berteriak tak henti-hentinya. Nggak cuma masuk ke dalam tubuh Poseidon, sebagian dari kekuatan tercemar itu juga terlihat mulai memasuki tubuh-tubuh tercemar yang mirip sama Poseidon di sekitar area, serta menumbuhkan tubuh tercemar baru yang muncul dari bawah permukaan. Iya, mereka semua kini telah kembali hidup, namun dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Sekelompok makhluk yang mirip sama zombie itu perlahan mulai bergerak ke arah Poseidon yang tengah menyerap kekuatan lamanya.
Dengan sigap Yeo meminta rekan-rekannya segera berpencar untuk menghadapi makhluk tercemar Dewa Laut, memastikan agar mereka semua tidak sampai memberikan gangguan kepada Poseidon. Permintaan Yeo pun langsung mereka semua lakukan dengan cepat. Ketua Jitanya, sementara mereka semua melakukan pembersihan terhadap makhluk-makhluk tercemar itu, apakah Yeo yang selanjutnya akan menangani sendirian segala kemungkinan yang lebih berbahaya yang akan muncul nantinya? Yeo pun membenarkannya. Bukannya apa-apa, dari semua orang yang ada di sana cuma Bang MC sajalah yang punya pengalaman banyak kalau soal melawan dewa kuno. Jadi tentu saja dia yang harus melakukannya. Lagi pula prajurit tercemar yang muncul di sana juga tidak lemah. Bahkan Raja Laut Dalam saja sampai dibuat kesulitan melawan mereka. Maka dari itulah Ketua Ji jangan terlalu kecewa dong. Ya, untuk sekarang Ketua Ji sadar jika dia tidak akan bisa bergabung dalam pertarungan yang mau Yeo tangani. Namun setidaknya dia masih bisa membersihkan medan dan menciptakan pertarungan yang bersih buat Yeo nantinya. Ketua Ji yang bergerak masuk ke tengah-tengah kelompok makhluk tercemar mulai menunjukkan kebolehannya. Serangan pedang cepat tak tergoyahkan itu dengan presisi memisahkan satu persatu tubuh makhluk tercemar dari kepalanya. Dia sadar untuk sekarang masih belum cukup kuat. Menurutnya jika terus seperti ini maka jurang antara dia dan Yeo pasti akan semakin lebar. Jadi dia akan berusaha untuk menjadi semakin kuat. Meskipun hanya bisa mendapatkan sedikit peningkatan setiap harinya, pokoknya dia akan terus berjuang lebih keras untuk bisa lebih dekat dengan Yeo. Itulah harapan dari sang ketua mogong ini teman-teman. Di arah lain tim Dewi Sejati juga nampak melakukan tugasnya dengan sangat baik. Pakai formasi 3-1-1, 3 tukang tampol, 1 tukang jagal, dan 1 tukang buff. Kalau ngomongin soal kerja tim, kayaknya nggak ada yang bisa sesempurna mereka-mereka ini. Tak jauh dari sana ada Poseidon yang nampak sudah lebih tenang dan gak teriak-teriakan seperti sebelumnya. Akan tetapi, kekuatan yang merayap masuk ke dalam tubuhnya telah berganti menjadi kekuatan hitam. Jelas itu adalah kekuatan tercemar yang sempat disinggung-singgung sebelumnya. Kekuatan yang pada awalnya masuk secara perlahan itu dalam waktu singkat tiba-tiba saja secara masif masuk ke dalam tubuhnya. Itu terjadi tepat setelah para makhluk-makhluk tercemar di sana dibersihkan oleh para petarung. Yeo dan teman-teman bisa merasakan kekuatan yang bikin merinding di saat kekuatan seperti badai itu masuk ke tubuh Poseidon, menyelimuti tubuhnya sebelum akhirnya dia berubah bentuk. Poseidon, dewa kehidupan kuno, kini telah kembali terbangkitkan dalam tubuh raksasanya di hadapan semua orang. Nggak diragukan lagi, 100% Raja Laut Dalam yakin kalau yang kini muncul di hadapannya merupakan sosok yang di masa lalu pernah membuat dirinya gemetar ketakutan. Sosok yang membuatnya merinding sampai sekarang cuma dengan mengingatnya saja. Dulu cuma untuk menekannya, dia mesti menghabiskan tenaga serta banyak alat dewa untuk misahin kekuatan murni dan kekuatan tercemar Poseidon. Dan sekarang sosok itu telah kembali muncul. Artinya Poseidon gagal untuk mengendalikan kekuatan tercemar yang kembali ke dalam tubuhnya. Di saat semua orang merasa ngeri dan dibuat merinding, Yeo malah ngecengin dewa kuno satu itu, berkata kalau Yeo tuh penasaran seperti apa rupa Poseidon yang sebenarnya. Taunya sama sekali nggak ada estetikanya. Bentuknya benar-benar burik dan aneh, masih bagus yang sebelumnya. Berani-beraninya seonggok manusia kecil sepertimu membuat komentar yang sangat buruk tentang dewa, kata Poseidon dengan begitu arogan. Dia berkata kalau klon dirinya yang tidak lengkap itu benar-benar punya sifat seperti anak-anak. Selain sudah menandatangani kontrak dengan Yeo, bahkan dia juga bersedia untuk menjadi ade-adeannya. Itu sangat konyol menurutnya. Dan terkait dengan kontrak tersebut, itu bukan masalah besar bagi dewa kuno Poseidon. Tanda segel kontrak darah sebelumnya ada di tangan kanan. Yang dia sadari, jadi gampang aja buat ngancurin kontrak tersebut. Dewa kuno langsung potong tangan kanannya pakai tentakel yang ada di balik punggungnya itu. Lingkaran sihir yang terbentuk dari kontrak di antara Yeo dan Poseidon sebelumnya pun hancur. Ternyata sangat simpel buat hilangin sebuah janji ya. Nasib dewa kuno Poseidon juga beda sama Agus Buntuang teman-teman. Tangannya bisa kembali regenerasi dengan gampang dan cepat. Dengan nada sombong dia menjelaskan bahwa segala sesuatu di planet bumi termasuk kehidupan di dalamnya itu berasal dari kekuatannya. Sehingga kontrak darah seperti itu cuma sekedar mainan anak-anak baginya. Gampang untuk dihancurkan. Nggak masalah juga kok bagi Yeo sih. Menurutnya kontrak semacam itu sama sekali nggak penting. Sebab yang dirinya inginkan adalah Poseidon bisa jadi adiknya dengan sepenuh hati, bukan bergantung pada sebuah kontrak untuk terus mempertahankan suatu hubungan. Oh iya, BTW aku suka sekali menampar wajah para dewa kuno yang sifatnya angkuh dan seakan kayak si paling berkuasa loh. Jadi aku juga akan menamparmu, membuatmu sadar sampai akhirnya bisa jadi adikku yang nurut. Oke? Kata-kata Yeo bikin dewa kuno emosi. Baginya Yeo itu cuma salah satu keturunan yang telah dia ciptakan. Tapi Yeo ini dianggap sebagai keturunan yang gak berbakti.
Poseidon ngomong kayak gini tuh karena ekosistem bumi kan tercipta dari kekuatannya teman-teman. Maka dari itulah hari ini sebagai bapak dari segala pencipta, dia akan memberikan pelajaran kepada Yeu, keturunan yang suka ngelawan. Melemparkan trisula besar ke arah Yeu dari arah kejauhan. Trisula yang dipenuhi kekuatan itu pun terdaratkan dan langsung boom, meledak, dak. Tapi apakah Yeu juga ikut meledak kena serangan tersebut? Bercanda guys. Dalam waktu sesingkat itu Yeu mengaktifkan Lord of the Stars, tuan dari segala bintang-bintang, menahan lesatan trisula lawan dengan satu tangan. Kalau dilihat-lihat senjata ini boleh juga, maka aku akan meminjamnya sebentar, oke? Kata Yeu. Dan supaya lebih oke, aku akan sedikit memodifikasinya, kata Yeu lagi. Dia mengubah trisula besar emas itu menjadi sebuah spear yang gagangnya pas di genggaman tangannya. Poseidon pun langsung marah-marah gara-gara senjata sucinya malah diganti-ganti. Kata dia karena Yeu telah menodainya, maka dia tidak akan memaafkan Bang MC. Bersama dengan itu Poseidon melepaskan serangan jarak jauh, lemparan batu es tajam dan besar. Itu serangan yang cukup mudah untuk dihadang oleh Yeu, yang menghempaskan semua batu es serta memotong-motongnya dengan bantuan spear yang dimodif dikit. Bukan dikit ini sih modifnya. Batu es yang telah terhempaskan dengan cepat berubah bentuk menjadi seperti kancing padat, semakin panas, dan boom, menghasilkan ledakan di mana-mana. Dengan pergerakan yang begitu fleksibel, Yeu berhasil menghindari semua ledakan itu, mendarat dengan cukup mulus di permukaan. Tapi di saat itulah, serangan kembali terjadi. Tepat di balik punggungnya muncul monster tercemar dengan mulut yang sudah terbuka dengan lebar-lebar dan langsung melahap Yeu dalam satu kali loop tanpa dikunyah. Di saat tim Dewi Sejati menganggap Yeu kini sudah mati, di saat itulah mereka langsung diperlihatkan dengan pemandangan sebaliknya. Spear dengan kekuatan petir muncul dari kepala atas makhluk tercemar tersebut dan merobeknya seperti kertas yang tipis. Ya, tentu saja itu perbuatan Yeu. Setelah merobek makhluk itu, dia keluar dari dalam dengan keadaan yang masih teramat sangat prima. Tak ada satupun goresan di tubuhnya. Dia juga kasih tahu kepada si dewa kuno, ketika berhadapan dengan sosok kuat, gak perlulah Poseidon bertele-tele. Lewatin aja fase pukul-pukulan yang gak jelas. Tarung sampai mati pakai gerakan terkuat. Dengan begitu maka pertarungan bakal kelar lebih cepat. Para penonton yang melihatnya heran. Bisa-bisanya dalam pertarungan tersebut Yeu malah minta musuhnya buat langsung pakai ulti. Minimal skill 1 dulu gak sih? Apa batu es sebelumnya itu skill 1? Ya oke lah, ulti gak apa-apa deh. Karena Yeu malah nantangin, Poseidon kembali siapin serangan. Dia mau lihat apakah Yeu bisa menahan serangan satu ini. Makan nih, kata si dewa kudo. Dia melepaskan slash cepat ke arah Yeu. Serangan yang membentang lurus dan sangat tinggi dan terlihat mematikan itu Yeu hindari cuma dengan sedikit pergerakan. Apakah cuma begitu efek dari serangannya? Tentu tidak. Slash Poseidon membelah matahari yang menyinari dunia buatan ini serta menghancurkan pegunungan di sekitarnya. Bersama dengan itu gempa bawah tanah pun mulai terasa. Sebelum akhirnya mulai dari langit-langit serta pijakan yang menopang tubuh semua orang pun mengalami keruntuhan, membuat mereka semua jatuh ke dalam dunia yang terlihat seperti jurang tak berdasar, alam semesta yang hanya dipenuhi oleh kegelapan. Pada saat itu Nanami bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi di sana. Apakah kekuatan dewa kuno Poseidon yang terlalu imba ini benar-benar bisa melanggar hukum alam? Raja Laut Dalam pun membenarkan hal itu. Inilah kekuatan penciptaan level dewa yang sesungguhnya. Menurutnya terdapat kemungkinan bahwa ruang ini diciptakan oleh Poseidon dengan menggunakan semacam alat tingkat dewa. Jadi di tempat ini dialah satu-satunya dewa yang dapat mengendalikan segalanya. Raja Laut yakin sekuat apapun si Human Yeu itu, tetap saja dia tidak akan bisa menang. Bahkan sekalipun mereka saling menggabungkan kekuatan pun mereka takkan bisa mengalahkan musuh. Beberapa saat setelah mereka semua terjatuh ke dalam jurang tak berdasar, muncul sinar kemasan yang menyelimuti mereka semua, membuat tubuh mereka harus terapung di udara hampa. Siapa lagi yang melakukannya kalau bukan Bang MC kita? Sambil membantu semua orang di sana, Yeu mengakui jika jurus yang baru saja ditunjukkan sama Poseidon itu cukup hebat. Sebagai sosok yang ngaku sebagai dewa, memang seperti inilah kemampuan yang harus dimilikinya. Dan kalau si dewa kuno masih punya trik-trik lain, Yeu juga mempersilahkannya untuk menunjukkannya. Wang Hao pada saat itu merasa agak jengkel sama perkataan si Raja Laut Dalam yang mau jatuhin moral mereka semua. Karena punya tujuan yang sama, harusnya sekarang mereka bisa dianggap sebagai rekan. Jadi daripada jatuhin moral rekan, mending percaya aja sama tim sendiri. Contohnya kayak tim Mogong.
Mereka yakin sekuat apapun musuh yang muncul, Hiu pasti bisa mengatasinya. Ketua Ji yang sedang berpijak di atas reruntuhan menunjuk ke arah musuh, berkata jika sekarang bukan buat waktunya buat melakukan debat tak berduna. Bukannya kenapa-napa. Pada saat itu Dewa Kuno Poseidon terlihat sedang mempersiapkan sesuatu yang mengerikan. Dia membentuk sebuah planet besar menyala berwarna kebiruan. Seraya berkata jika di tempat ini tidak akan ada orang yang memiliki tempat untuk bisa melarikan diri, dan tidak ada pula yang bisa bertahan hidup di sana. Sampai pada akhirnya mereka semua akan dihancurkan oleh kegelapan kosong yang tak berujung. Planet yang dibentuk sama Poseidon seakan seperti monster raksasa hidup. Dia memiliki mulut yang dipenuhi oleh gigi-gigi caling. Akan tetapi sebelum mereka semua dilahap olehnya, Hiu segera mengaktifkan sebuah kemampuan. Di saat cahaya muncul di atas telunjuknya, dia berkata, "Jadilah terang." Tiba-tiba dalam satu kedipan, medan gelap itu langsung berubah menjadi alam semesta yang dipenuhi oleh bintang-bintang. Tempat tersebut merupakan domain ciptaan Lord of the Stars yang disebut sebagai alam cahaya bintang, mengubah ruang angkasa menjadi alam semesta dengan bintang terang yang bersinar. Di tempat ini, bukan cuma Hiu bisa mengendalikan bintang dan planet dengan bebas, tetapi juga meningkatkan kekuatan Lord of the Stars sampai ke angka 50%. Menyaksikan super magic yang baru saja Hiu tunjukkan, tim Dewa Sejati terkejut bukan main. Bagaimana bisa Hiu melakukan trik seperti ini? Tempat yang sangat gelap langsung diubahnya jadi tempat terang yang sangat cantik. Begitupun dengan Raja Laut Dalam. Setelah melihat Hiu bisa memanggil bintang-bintang, dia bertanya-tanya, apakah Hiu ini masih bisa dikatakan sebagai manusia? Nggak mungkin kan? Dewa Kuno juga merasa cukup penasaran. Di alam semesta yang dia ciptakan ini, bagaimana bisa Hiu memanggil bintang-bintang? Manusia? Gak mungkin lah. Kata Poseidon, mana ada manusia yang bisa melakukan hal semacam ini? Bukan cuma punya kekuatan di luar batas normal, Hiu bahkan juga bisa mengendalikan banyak dewa kuno. Bukan orang memang. Bukan orang ya? Terus apa? Setan, kata Hiu. Bikin Wang Hao kesal dikit. Bisa-bisanya Hiu malah bercanda di tengah momen serius kayak gitu. Jangan bangga dulu, kata Poseidon yang begitu percaya diri kalau sedikit cahaya terang dari bintang Hiu itu masih belum cukup untuk menghentikannya. Bersama dengan itu dia mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya bagaikan ras senggan. Dan sama seperti sebelumnya, dia menciptakan planet raksasa bergigi. Dan dengan planet bergigi inilah dia akan menunjukkan kekuatan absolutnya untuk mengalahkan Bang MC. Baginya bintang dan planet yang Hiu tunjukkan sudah menambah nafsu makannya. Jadi seperti apa yang pernah dirinya lakukan di masa lalu, dia akan melahap bintang-bintang tersebut sebagai makanan yang akan semakin memperkuat dirinya. Planet bergigi Poseidon kini telah memasuki mode penelan bintang. Tapi pada kenyataannya, sebelum berhasil menelan salah satu dari banyaknya bintang-bintang di sana, terdapat satu bintang yang bersinar dengan sangat terang, lebih terang dari yang lainnya. Bintang tersebut kemudian melepaskan tembakan cahaya super cepat, seperti laser kemasan raksasa terlepaskan ke arah planet bergigi Poseidon. Sekali cut dan sangat mush-mush itu, orang biasa gak bakalan menyadarinya. Serangan yang tak terhentikan itu menembus planet bergigi. Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya aku melihat sesuatu. Sebuah serangan cepat yang dalam waktu singkat menembus mulut Dewa Kuno. Itulah yang lagi dibicarakan sama para penonton. Si Dewa Kuno yang padahal belum melakukan serangan, tapi melihat planet gigi kebanggaannya malah rontok bengong sebentar. Dia nampaknya belum sempat memproses kejadian cepat tersebut. Tak cuma itu, planet yang mengalami keruntuhan itu juga kini tak bisa dikendalikan sama si Dewa Kuno. Sebaliknya, itu sekarang malah mencoba untuk menyedot tubuh Poseidon. Planet bergigi tersebut adalah sumber dan semacam perwujudan dari energi dirinya. Bikin Poseidon bertanya-tanya, bagaimana mungkin Hiu bisa menghancurkan kekuatannya? Bagaimana bisa? Hiu pun menjelaskan kalau dia sama sekali tidak bermaksud untuk menghancurkan kekuatan Poseidon. Yang baru saja dirinya lakukan hanyalah menghancurkan inti dari kekuatan Poseidon yang tercemar, sehingga kekuatan murni bisa kembali mendominasi tubuh dewa tersebut. Kekuatan sedotan planet gigi terhadap Poseidon pun semakin intens, sama sekali tak bisa terhentikan. Bersama dengan tubuhnya yang udah gak kuat nahan sedotan itu, Poseidon tidak menyangka jika akhir perjuangannya bakalan kayak gini. Padahal sebentar lagi dia bisa menghancurkan segel dan kembali terbebaskan. Sial, kata dia yang akhirnya tersedot masuk ke dalam planet bergigi. Setelah menyedot tubuh Dewa Kuno Poseidon, planet itu seperti menutup mulutnya, lalu bergerak-gerak seperti manusia yang sedang mengunyah permen. Pada saat itu Raja Laut Dalam sadar bahwa kekuatan tercemar yang terdapat di dalam diri Poseidon sedang dimurnikan. Setelah sekian lama, akhirnya kini penantian untuk bisa kembali bersama dengan bro lamanya bisa terjadi. Kesulitan yang telah dirinya lalui akhirnya akan segera berakhir.
Dan benar saja, tak berselang lama Poseidon keluar dari planet bergigi itu. Dari yang sebelumnya monster burik, dia yang sekarang sudah bersih, berubah jadi paman berotot yang cool. Jadi kepercayaanmu itu tidak salah tempat kan? Kata Yu. Sambil memberikan penghormatan, Poseidon berkata, mulai dari sekarang Yu adalah abangku. Ready.